Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang kembali menjumpai saudara semua pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perlindungan, penyertaan, penjagaan Tuhan sepanjang malam. Dalam istirahat kami dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru, dengan sukacita yang baru. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari ya Tuhan, terangi hati kami ya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-14. Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, puji Tuhan. Saudara, jangan pernah kita menganggap diri kita sudah mencapai kedewasaan rohani apabila di dalam praktek hidup kita keseharian tidak ada bukti yang bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Sebab kekristenan itu bukan sekedar teori, tapi yang terutama adalah praktek hidup setiap hari. Bukti nyata dari seorang yang dewasa rohani adalah hidupnya benar-benar sudah berubah ke arah yang baik dan benar. Dan semakin giat di dalam Tuhan, rohnya menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seorang yang dewasa rohani arah pandangannya senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ia tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau situasi karena ia sudah memiliki panca indera yang terlatih. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia mampu melihatnya dari kacamata iman dan bukan apa yang kelihatan oleh mata. Ia percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya pasti mendatangkan kebaikan, sehingga ia tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Berbeda dengan orang Kristen yang kanak-kanak rohani, saudara, yang karena kerohaniannya masih suam-suam suku, mudah sekali goyah dan terombang-ambing oleh situasi. Percaya kepada Kristus tapi masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran, karena arah pandangannya hanya tertuju kepada kasat mata belaka. Orang yang dewasa rohani tidak lagi hidup menurut keinginan dagingnya, tetapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, karena sadar bahwa ia telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasul Paulus, saudara. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan seorang yang dewasa rohani adalah seorang yang hidupnya pasti berbuah, ada buah roh yang dihasilkan, sehingga hidupnya menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang, bisa lewat perkataan dan tentunya perbuatan. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang telah mengalami eklesia, yaitu orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus, sehingga cara berpikirnya akan berubah. Orang yang biasanya suka menerima berubah menjadi suka berbagi. Orang yang dulunya suka ditolong berubah menjadi suka menolong, dan seterusnya. Firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ketika dihadapkan pada masalah atau penderitaan hidup, hal pertama yang biasanya kita lakukan adalah berpikir dan berkata-kata negatif, berkeluh kesah, bersungut-sungut, dan mengasihani diri sendiri. Berkata, dosa apakah aku ini? Mengapa hidupku penuh masalah? Mengapa Tuhan membiarkan aku seperti ini, dan sebagainya. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk tidak berpikir negatif, melainkan ubahlah cara berpikir kita ke arah pikiran yang positif. Penting diingat saudara, selama kaki kita berpijak di atas bumi ini, kita tidak akan pernah bisa lari dari masalah atau kesulitan.
Siaplah menghadapinya saudara, maka milikilah sikap hati yang benar di dalam menyikapi permasalahan. Sebab Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada kalanya Tuhan izinkan masalah atau penderitaan sebagai cara untuk membawa kita makin dekat kepada Dia. Tidak lagi berpaut pada kekuatan sendiri dan semakin menjauhkan diri kita dari pelanggaran terhadap firman-Nya. Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Mari perhatikan nasihat Rasul Paulus ini saudara. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Orang percaya dituntut untuk menjadi dewasa dalam berpikir maupun bertindak. Orang dewasa rohani pasti sanggup menghadapi masalah atau kesulitan hidup dengan pemikiran yang dewasa pula, di mana ia mampu membedakan mana yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi suka mengeluh, tidak lagi suka mengambek, tidak lagi suka marah-marah, tidak lagi suka menyalahkan orang lain atau keadaan. Tidak mudah berputus asa atau mengasihani diri sendiri. Rasul Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudaraku, masalah atau penderitaan adalah proses yang menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Marilah saat ini kita tekadkan hati untuk berusaha bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Dan mari kita mohon Roh Kudus untuk menuntun, mengajari kita untuk berakar dan tumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan selalu menghasilkan buah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami untuk semakin hari semakin dewasa dalam pengenalan kami kepada Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan mampu menghadapi segala situasi dalam hidup ini. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati Indonesia, berkati daerah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.